Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasa syu'uban wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'du. Walaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha al-ayah wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu fasayati alaikum jamanun yamshi rajulu bi sadaqatihi wa yaqulu alladhi ya'tihi biha law ji'ta bil amsi laqabiltuha fa amma al-ana fala hajata li biha fala yajidu may yaqbaluha al-hadits. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengaplikasikan nikmat itu untuk mendekati kepadanya, yakni beribadah, meningkatkan rasa takwa, meningkatkan keimanan kepadanya, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat al-fakir, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Marilah kita selalu memuji kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan selalu kita melantunkan, membacakan sholawat sebanyak-banyaknya terhadap junjunan umat, penghulu umat, Sayyidul Alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa artinya ibadah kita? Karena apa manfaatnya kebaikan kita? Kalau kita melupakan terhadap Nabi kita, entah segala apapun yang ada selain Allah itu ada karena adanya Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, alhamdulillah kita bisa seperti ini. Yang belum punya rumah, akhirnya punya rumah. Yang belum punya anak, akhirnya punya anak. Yang miskin, akhirnya berubah menjadi cukup. Yang cukup bertambah cukup. Itu kejadian semua itu adalah tidak lepas daripada berkahnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tanpa berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW tidak akan terjadi apapun itu. Hal kebaikan. Para hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat al-fakir semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Insya Allah al-fakir di kesempatan ini, al-fakir mau mengijazahkan satu aurad, satu amalan untuk bisa cepat bikin rumah atau beli rumah. Ini ya bagi orang yang belum punya rumah, misalkan masih ngontrak, ya semoga bisa cepat membangun atau bisa cepat membeli. Insya Allah. Ini aurat, itu amalan adalah sudah tasalsula, sudah tajribah, sudah banyak yang membuktikan hasilnya sahih, alhamdulillah. Insya Allah. Bismillah. Dan kalau ini amalan kita amalkan, insya Allah kita cepat terbikin rumah atau kita cepat terbeli rumah dan kita pun diberi rezeki yang lancar, melimpah ruah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentu di dalam hal kita berdoa kepada Allah, ya kita harus mungkin ijabah, ya kita harus punya keyakinan yang full, dalam artinya harus semangat. Jangan gini, wah minta doa ya, kalau nggak ikhtiar ya mau uang dari mana. Jangan punya pikiran seperti itu.
Ya itu ada benarnya, tapi ada salahnya. Benarnya, ya kalau kita tidak terlalu dalam, ya benar. Tapi kalau kita terlalu dalam, ya akhirnya kita pudar, kurang kepercayaan kepada Allah. Padahal rezeki itu sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Fakir tidak akan menerangkan hal tentang kejadian rezeki karena Al-Fakir di sini adalah di area berbagi atau pengijazahan tentang ilmu aurat atau zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fakir ya sebatas pengijazahan saja. Cuma ya berbicara sedikit-sedikit saja. Jadi tentang hal masalah rezeki, insya Allah. Kalau minta kita kepada Allah, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi. Entah ini adalah aurat amalan adalah dari aulia Allah. Ya tentu dari sananya tetap dari Allah melalui lisan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum ke acara inti kajian tentang pengijazahan itu, kita renungkan atau kita pikirkan, semoga kita bisa mengamalkan satu hadis Nabi. Yang mana ini adalah suatu yang harus kita kerjakan. Mumpung kita masih ada kesempatan. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat. Naudzubillah. Nabi kita telah bersabda, tasaddaqu fasayati alaikum jamanun yamshi rajulu bisadaqatihi. Jadi bersedekahlah, berbagilah, saling membantulah kepada sesama kita. Siapapun itu. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, ya jangan pilih-pilih, wah ini suku apa, ini agama apa. Tidak boleh. Siapapun, agama apapun, bangsa apapun, suku apapun, perlu kita bantu. Insya Allah. Jadi jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Bahkan kepada hayawan pun kita harus ada kasih sayang. Ada hayawan kita kasih makan. Insya Allah. Itu adalah ajaran Islam yang mendidik, yang memberi arahan terhadap kita. Seperti itu. Kenapa kita harus sedekah sekarang? Kenapa kita harus benar-benar untuk memperjuangkan supaya kita bisa bersedekah sekarang walaupun kecil sekemampuan kita? Karena nanti pasayati alaikum jamanun yamsir rajulu bisadaqatihi fayaqulu alladzi yatihi biha lau ji'ta bil amsi la qabaltuha fa amma alana fala hajatari. Jadi nanti bakal ada suatu waktu, suatu zaman bakal terjadi maksudnya. Ini hadis Nabi, tidak akan bohong. Jadi nanti kita membawa-bawa satu barang, makanan, uang atau apa sajalah. Kita mau sedekah. Jadi orang itu yang kita datangi itu mengatakan, oh kenapa datang sekarang? Bukan kemarin-kemarin. Sekarang aku sudah tidak butuh. Jadi nanti bakal ada datang waktu kemakmuran. Orang di mana orang sudah tidak pada butuh sama pemberian. Jadi sudah tidak butuh pemberian lagi. Di waktu itu kita mau sedekah, mau memberi, mau berbagi, tidak ada yang menerima. Subhanallah. Jadi sebelum terjadi, sebelum datang zamannya itu, yaitu zaman bagaimana sedekah tidak akan ada yang menerima. Tidak ada yang menerima karena orang pada punya semua. Jadi kita sulit untuk bersedekah. Sedangkan sedekah itu adalah pahalanya besar. Sedangkan sedekah itu adalah keagungannya luar biasa. Sehingga kita nanti di yaumul qiyamah kita tidak akan kena panas karena kita dinaungi oleh sedekah. Bahkan kita mati pun insya Allah kita akan selamat daripada mati su'ul khotimah karena kita bersedekah. Tapi sedangkan di waktu itu kita untuk sedekah tidak ada yang menerimanya. Oleh karena itu ayo, mumpung sekarang banyak yang menerima, ayo kita mumpung bersedekah. Apapun kemampuan kita, besar kecil, itu tidak menjadi ukuran. Adalah yang penting apa yang kita mampu. Insya
Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu pengijazahan. Tapi sebelum kita mulai, ringankan tangan ya. Ringankan tangan sebentar untuk subscribe, like, komen, dan share. Share bagikan ya. Video ini kepada siapapun handai tolan, saudara, kenalan, keluarga, ayo bagikan. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir idollahi ta'ala, tafadol. Silahkan. Bagi yang menemukan video ini, silahkan amalkan. Semoga bermanfaat. Semoga sukses. Dan semoga mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mustajabah. Ya, cuma asal kita punya keyakinan. Keyakinan, sabar, rutin, telaten. Jangan bosan. Insya Allah. Karena tidak ada doa yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Nabi Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qadasallahu sirra al-Fatihah. Wila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib. Wa ususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan. Wa ususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza. Wa ususan hadrati abi wa umi Syai'uli lailumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus apa yang dibaca setelah hadarat? Setelah hadarat yang dibaca adalah pertama kita baca a'ud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu semua 3 kali. Terus ditambah dengan lapan Allah, 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 Allah 21 kali. Tahan napas. Ini pembacaan ini kita harus benar-benar sambil hati fokus kepada Allah. Lupakan segalanya. Terus setelah kita membaca itu, baca Sabaqal Mufaridun 11.000. Sabaqal Mufaridun 11.000. Kapan ini dibacanya di wiridnya? Yaitu sehabis sembahyang hajat ya. Sehabis sembahyang atau sehabis sholat sunnah hajat. Jadi kita sholat sunnah hajat dulu, baru kita mengamalkan ini. Waktunya kapan? Ya sebaiknya malam ya, sebaiknya malam. Tapi siang juga nggak apa-apa. Cuma sebaiknya malam. Ini kita puasa selama 11 hari. 11 hari puasa 11 hari. Nanti kalau kita sudah puasa 11 hari, ya kita tinggal dawam atau rutin wiridnya saja. Rutin tiap malam, sebaiknya rutin tiap malam. Tapi walaupun kita tidak rutin setiap malam ya, misalkan 3 malam sekali nggak apa-apa. Tapi utamanya kita adalah setiap malam. Jadi kalau kita sudah terbikin rumah pun, kita nanti kan ingin rezeki kita terus melimpah tanpa henti, insya Allah. Tapi kalau misalkan tidak ada waktu, ya bolehlah seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali kalau memang kita sudah 11 hari itu full kita puasa wirid. Tapi ini sholat hajat dawamkan ya, insya Allah, karena adanya sholat hajat ini luar biasa. Keinginan hajat kita, tujuan kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan. Semoga bermanfaat. Allahu Rabbuna Karim. Inna Allah ma'ana. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.